Apabila diberikan suatu graf G, maka barisan derajat dari graf G ini pasti dapat ditentukan dengan sangat mudah. Namun jika diberikan suatu barisan bilangan, yang tentunya barisan bilangan bulat tak negatif, maka kita harus selidiki terlebih dahulu apakah ada graf G yang memiliki barisan derajat tersebut. Pada video sebelumnya telah dibahas 3 syarat sebuah barisan bisa dikatakan sebagai barisan derajat dari graf, yaitu suku-sukunya bernilai non-negatif, kemudian jumlah suku harus sebanyak genap, kemudian yang ketiga bahwa suku ganjil harus sebanyak genap. Lalu coba perhatikan barisan berikut ini, 4, 4, 3, 2, 1. Apakah barisan 4, 4, 3, 2, 1 memenuhi 3 syarat tadi? Yang pertama, suku-sukunya bernilai non-negatif. Ya, betul ya, karena semua 4, 4, 3, 2, 1 semua bernilai positif. Kemudian jumlah sukunya harus sebanyak genap. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 14. Berarti genap ya. Berarti syarat kedua terpenuhi. Yang ketiga, sukunya harus sebanyak genap. Suku ganjil harus sebanyak genap. Ada 3 dan 1. Berarti untuk syarat ketiga juga terpenuhi. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa untuk sementara bisa kita katakan bahwa 4, 4, 3, 2, 1 merupakan barisan dari derajat graf. Tapi coba kita gambar dia ke dalam bentuk graf. Nah, di sini saya mempunyai 5 titik. Mengapa saya punya 5 titik? Karena ada 5 suku. Jadi ada 5 titik dari graf. Nah, dikatakan bahwa titik pertama berderajat 4. Berarti sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya bahwa titik kedua, suku kedua derajatnya juga ada 4. Misalnya kita ambil ini suku pertama, ini suku kedua, derajatnya 4, berarti 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ya, berarti terpenuhi. Kemudian suku ketiga berderajat 3, kita misalkan 3 di sini. Kita tambah lagi 1 derajat, 1 sisi, berarti derajatnya ada 1, 2, 3. Kemudian derajat keempat dan kelima adalah 1. Nah, perhatikan apakah terpenuhi. Sini 2, di sini 3. Tidak mungkin kan? Berarti untuk 4, barisan 4, 4, 3, 2, 1 bukan barisan derajat pada graf. Nah, meskipun 4, 4, 3, 2, 1 ini memenuhi semua syarat, ketiga syarat tadi, namun tidak mungkin tadi kita tidak bisa menggambarkan dia, tidak bisa kita representasikan dia ke dalam bentuk gambar menjadi graf sederhana. Sehingga kita masih membutuhkan syarat lain agar suatu barisan bisa dikatakan sebagai grafik. Oh ya, grafik ini adalah grafik jika barisan derajat suatu graf membentuk graf sederhana. Barisannya nanti membentuk graf sederhana. Nah, perhatikan teorema berikut ini. Ini adalah syarat cukup untuk menyatakan apakah sebuah barisan itu adalah sebuah barisan derajat pada graf atau dia grafik. Nah, perhatikan teoremanya. Misalkan Pi sama dengan D1, D2 sampai Dn adalah barisan bilangan bulat non-negatif monoton turun. Nah, barisan Pi ini grafik jika dan hanya jika barisannya berbentuk D2 dikurang D1, D3 dikurang D1, dan seterusnya. Dia akan disebut grafik kalau dia berbentuk seperti itu. Nah, teorema ini dikenal dengan nama teorema Hafil-Hakimi. Nah, untuk lebih
memahami teorema tersebut, ringkasnya teorema tersebut berbentuk seperti ini. Kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi barisan ini akan Jadi kita barisan buktikan ini akan apakah kita dia buktikan grafik apakah dia atau grafik tidak atau tidak dengan menggunakan dengan teorema menggunakan Hafid-Hakimi. teorema Hafid-Hakimi. Nah, Nah, di sini ada barisan ini terdiri dari 7 suku. Sehingga kita juga akan representasikan dia ke dalam bentuk gambar. Sehingga di sini saya sudah mempunyai titik sebanyak 7. Nah, misalkan bahwa suku pertama ini kita beri label A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian titiknya pun A, B, C, D, E, F, dan G. Oke, nah kita akan mulai dengan memperhatikan suku pertama. Suku pertama berderajat 5. Jadi kemungkinan besar A-nya itu, misalkan A-nya ke B, kemudian dia juga terkait ke C, terkait juga ke D, dan terkait ke E. Terkait juga ke F, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 1 ke B, 1 ke C, 1 ke D, 1 ke E, dan 1 ke F. Oke. Ada 5 sisi yang terkait di A sehingga dia berderajat 5. Nah, jika 5-nya kita hilangkan 5 sehingga tersisa A, maka sisi yang terkait ke B juga hilang. Dari A ke B hilang 1 sehingga semua bersisa semua suku-suku di belakangnya dikurangi dengan 1. Jadi ini bersisa 4, ini bersisa 2, 2, 1, dan 1. Jika kita hilangkan titik A-nya, semua hilangkan, dari B, C, D, E, F itu hilang satu sisi. Kemudian G-nya tetap 2. Sehingga sisa A. Ini B, C, D, E, F, dan G. Nah, kita misalkan ini adalah S. Nah, dikatakan bahwa sebuah barisan dalam derajat itu dia berbentuk barisan monoton turun. Sehingga barisan yang kita dapatkan ini kita range ulang, kita susun ulang ke dalam bentuk barisan monoton turun. Sehingga S aksennya dia berubah menjadi tetap A, 4, 2, 2, G-nya pindah ke depan 2, 1, dan 1. Ini adalah B, C, D, G, E, kok ada double 1 ya? E dan F. Oke. Nah, selanjutnya 4 dia terkait B-nya ini berderajat 4. B berderajat 4 sehingga dia terkait ke C, D, G, dan E. Jadi terkait ke C, terkait juga ke D, terkait ke G, dan terkait ke E. Ada 4. Nah, jika titik B-nya ini kita hilangkan, berarti kita yang ke belakang ini, suku-suku ke belakangnya kita hilangkan satu sisi. Sehingga bentuknya A, sisa indeksnya ya untuk menyatakan A, kemudian ini dikurang 1, 1, 1, 1, dan 0, 1. Oke. Ini S1, ini S2, kemudian S aksen 2, kita susun kembali, tetap A, B, 1, 1, 1, 1, dan 0. Nah, satu ini adalah tetap C,
kemudian ini D, G, dan F. Oke. Selanjutnya untuk S3, berarti sisa A, B, dan C. C-nya ada 1, berderajat 1. C-nya misalkan dia ke D, 1 ke D. Nah, sehingga C-nya kita kurangi 1, menghasilkan C, sisa C, 0, 1, 1, 0. Nah, selanjutnya kita susun kembali. S aksen 3 sama dengan A, B, C, 1, 1, 0, 0. 1 ini adalah simbol dari G dan F. Ini G, ini F. Sisa G dan F. Jadi G ke F, G ke F. Ini. Kalau G-nya hilang, berarti sisa F-nya di sini 0. Sehingga S4 yang kita dapatkan nanti hasilnya adalah 0, 0, 0. Nah, kalau hasilnya adalah 0, semuanya adalah 0, maka dia membentuk graf. Dia adalah grafik. Namun ketika kalian mendapatkan dalam satu barisan, misalnya kalian temukan ada -1, pokoknya bilangan bulat negatif. Jika kalian setelah penghitungan dapat negatif, maka dia bukan grafik. Tapi kalau kalian dapatkan 0, berarti dia grafik. Sampai 0, 0, 0, 0. Kalau dia masih ada angka 1, itu masih bisa dilanjutkan. Namun ketika misalnya tadi di S2 kalian dapat -1, itu stop. Karena itu artinya bahwa dia bukan lagi grafik. Seperti itu. Adapun langkah-langkah penentuan suatu barisan yang akan disebut sebagai grafik. Yang pertama, tulis barisan tersebut dalam bentuk monoton turun, urutan menurun. Kemudian langkah kedua, jika barisan memiliki tepat satu jenis angka, maka berhenti. Sehingga B-nya nanti, barisannya nanti adalah grafik jika dan hanya jika angka tersebut adalah 0. Kemudian langkah kedua, apabila barisan tersebut memuat angka negatif, maka berhenti dan dapat disimpulkan bahwa barisan yang diberikan bukan grafik. Kemudian langkah ketiga, hilangkan angka terbesar yang paling depan dari barisan tersebut. Sedemikian sehingga barisan yang baru memiliki panjang n-1. Nah, kemudian masuk ke langkah keempat. Nah, jika barisan yang baru banyaknya angka lebih kecil dari D1, maka berhenti. Sehingga D bukan grafik. Barisan tersebut bukan grafik. Nah, jika pada barisan baru banyaknya angka lebih besar sama dengan D1, maka lanjutkan pada langkah selanjutnya atau langkah kelima. Nah, ini adalah langkah terakhir, langkah kelima. Masing-masing elemen dari D1, elemen pertama dikurangi 1 dan barisan yang baru disebut sebagai S. Kemudian ulangi lagi dari langkah pertama sampai hasil terakhirnya sama dengan 0.